Iya, Halo, lupa. selamat pagi Bapak Ibu. Jangan kasih kendor. Jangan Salam, kasih selamat pagi kendor. juga. Jangan Selamat kasih pagi, kendor. Abuna. Salam Abuna. Abuna suara. Fan. Ya, Dede itu. Abuna. Pak Musa, selamat pagi Pak Ya, Musa. Pagi Pak Musa. Pagi Pak Musa. Pak Musa, selamat pagi. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, Abuna. Dahsyat luar biasa. Halo Pak Abuna. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan. Amin. Tuhan Sehat. sehat. Amin. Amin. Silakan saling menyapa dulu Bapak Ibu. Saya mohon izin minta 1 menit aja untuk adjust gitar dulu sebentar ya. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, kita tepuk tangan dulu yuk sama-sama di tempat kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami tinggikan namamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ada kuasa di atas setiap pujian yang kami naikkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan ekstra sehingga sanggup untuk dan cakap untuk menanggung segala perkara. Karena kami semua tinggal dan hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah dasar kehidupan kami, Engkaulah batu penjuru hidup kami. Kami yakin iman kami di dalam Engkau adalah iman yang tak tergoncangkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing. Satu pujian yang saya yakini Anda semua bisa mengikutinya. Untuk itu saya berharap pujian ini akan Bapak Ibu nyanyikan dengan penuh rasa syukur dan juga iman kepercayaan bahwa inilah yang akan kita dapatkan ketika kita percaya pada janji Tuhan akan digenapi dan perlindungannya pasti, saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Kau tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari
seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku percaya janji-Mu, Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini dengan iman kita percaya janjinya pasti tergenapi, saudara. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu padaku, Tuhan. Haleluya. Katakan pada dia, janji-Mu seperti fajar bagiku, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kak Alden. Yes, kita punya Tuhan yang apa, saudara? Jempolnya dulu mana? Kita punya Tuhan yang apa, Bapak Ibu? Baik, sangat baik, teramat baik. Oh, sebentar, ini belum kelihatan semua. Lupa saya ya. Mohon izin ya. Ini harus kelihatan semua nih, original milik kita nih, milik BW ini. Kalau di luar ada yang ikut-ikutan, ya berarti itu nggak original ya. Karena original baru dari saya ajarin ke Bapak Ibu semua, terus terang aja. Ya Bapak Ibu, saya klaim itu ya disclaimernya. Oke, kita punya Tuhan yang apa, saudara? Baik, yes, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Kasih tos dulu buat saudara seiman kita. Ya, hatiku tidak boleh lupa. Sama seperti janji Tuhan, tidak boleh kita lupakan, saudara ya. Jadi kita percaya bahwa di balik semua kejadian ini akan ada hasil dari jeripayah kita semua, saudara. Dan jeripayah di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terlebih lagi kalau kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan setiap pagi, maka segala yang kita butuhkan pasti Ia akan bukakan. Sama sebagaimana kita mengingat setiap pengajaran dan setiap nasihat dari firman Tuhan melalui media BW ini, demikian juga yang Tuhan lakukan sebenarnya. Saudara, tahukah Anda bahwa Allah itu sangat mengingat sesuatu yang berbalut dengan iman dan kesetiaan. Dan saya berdoa itulah yang Tuhan temukan di dalam diri kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu, bahwa ketika kita menutup mata, kita percaya Ia tidak akan menyia-nyiakan kesetiaan dan juga iman kita di dalam
kuasa salibnya. Karena untuk apa Allah inkarnasi jadi manusia, ya. Tujuannya adalah satu, supaya saudara dan saya kembali kepada hakikatnya sebagai warga kerajaan Allah. Karena kita bukan pendatang, ya. Jadi kemarin di OIC saya menyampaikan firman Tuhan bahwa kita semua tuh dikumpulkan, ya, dibentuk itu untuk menjadi rumah kediaman Allah. Karena apa? Karena kita bukan pendatang, kita bukan orang asing, kita punya hak. Kalau orang pendatang, orang asing nggak punya hak atas warisan, nggak punya hak atas rumah yang didiami. Dan kita menetap sebagai satu keluarga dalam Kristus, ya. Jadi kita semua punya hak yang sama, saudara. Nah, dan kita berdiri di atas pengajaran-pengajaran para rasuli dan juga nabi yang berasaskan dan berlandaskan Yesus Kristus sebagai batu penjuru atas pengajaran yang disampaikan dan firman Tuhan sebagai landasan utamanya. Untuk itu saudara, mari kita buka sama-sama di Nehemia pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Saat ini kita mau baca dari ayat yang ke-17. Mari kita buka Nehemia pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Kemarin kita terakhir membahas bagaimana mengenai iman gak bisa disamakan dengan format kalkulator, ya. Tidak ada format untung dan rugi. Nah, kita baca ayat 17. Nehemia pasal 5 ayat 17. Duduk pada mejaku. Kita baca ayat 16 supaya gak kepotong. Kita baca ayat 16 supaya gak kepotong, ya. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati. Karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Nah, ini yang menarik, saudara. Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya untuk berdoa memiliki kapasitas seperti ini. Ya, poin yang pertama. Kita percaya bahwa tahun 2026 adalah tahun yang harus dihidupi dalam iman yang tak tergoncangkan. Ya. Itulah sebabnya kita harus ibadah dan hidup sesuai dengan caranya yang berkenan dalam ucapan syukur, ya, dengan hormat dan takut akan Dia. Kalau ditanya kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang menghanguskan, saudara. Api yang menghanguskan, artinya api kekudusannya menghanguskan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang ke-16 kita melihat sebuah sikap dan keputusan integritas seorang Nehemia, bahwa di sana dikatakan, ya aku pun juga mulai pekerjaan itu walau aku tidak memperoleh ladang, artinya aku tidak memperoleh sebuah keuntungan, ya. Jadi poin yang pertama adalah kalau kita percaya kepada Tuhan, seringkali kita menakarkan bahwa apa yang sudah kita lakukan ini harus berdampak cepat gitu, ya, kita dapat hasil yang cepat gitu, sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan kita. Saya tidak pungkiri bahwa manusia butuh banyak hal dalam kehidupan ini. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa janjinya itu iya dan amin pasti digenapi, saudaraku. Ya. Karena apa, saudara? Karena dalam hal ini Tuhan akan selalu mengingat dan mengenang apa yang kita lakukan. Tahu dari mana, Abuna? Pernyataan Nehemia bahwa ingatlah, ya, kenanglah sebenarnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan remember me, my God, for good. Ya, ingatlah akan aku untuk selama-lamanya. Jadi ini bukan permintaan, saudara.
Ya, jangan kita salah interpretasi. Oh kok Nehemia minta Tuhan ingat berarti Tuhan gampang lupa, bukan. Tapi justru di sini Nehemia itu sedang mendeklarasikan. Dan ini yang menjadi sebuah alasan yang kuat kenapa Nehemia walaupun seorang juru minum, tulisan surat-suratnya itu layak untuk dijadikan sebagai sebuah pengajaran dan pengingat orang-orang percaya dan beriman dalam Allah yang hidup. Karena apa saudara? Karena Nehemia selalu memproklamirkan dan mendeklarasikan apa yang ia sudah apa yang sudah ia pelajari dan apa yang sudah ia dapat dari warisan luhur, pengajaran-pengajaran dari pengajar-pengajar sebelumnya. Ya, mengingat di sini bukan mengingat lalu lupa, saudara. Karena dalam bahasa Ibrani ada satu kata ingat atau kenang atau remember, itu adalah zakhar. Zakhar itu adalah mengingat dalam kesetiaan. Nah ini yang menjadi poin berikutnya. Kita sering mengingat tapi tidak dengan kesetiaan. Apa itu yang kita ingat dengan kesetiaan? Kadang-kadang kebaikan orang, kebaikan Tuhan dan perubahan hidup kita. Keputusan kita untuk mengikut Tuhan sering kita lupakan. Komitmen kita untuk setia di dalam Tuhan sering kita lupakan. Tapi giliran yang busuk-busuk, giliran yang puing-puing, ini kan bicara Nehemia kan membangun tembok, ya kan? Tembok di sini bukan tembok pemisah jarak antara dia dengan Tuhan dan juga jarak antara dia dengan manusia. Tetapi tembok di sini adalah bicara mengenai sebuah bangunan yang dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan. Jadi dia terus membangun itu. Terlepas dia diejek, terlepas dia ditekan, terlepas dia dihina, diolok. Kan kita sudah pelajari di BBB sebelumnya. Bagaimana orang yang berjalan lalu ada sesuai dengan arahan firman Tuhan, tantangan terbesar adalah apa? Penolakan pasti. Pasti penolakan. Ketika ingatan kita selaras dengan hati kita selaras dengan iman kita tidak menolak diri kita. Lah orang lain pasti akan menolak. Tapi Nehemia terus membangun itu. Bahkan dikatakan saya tidak mengambil keuntungan hak saya. Kita udah belajar kemarin. Nah hari ini mari kita biasakan untuk ingatlah akan pelayananku Tuhan. Ya, ingatlah akan kesetiaanku. Nah ini satu challenge yang luar biasa menurut saya. Kita bukan minta Tuhan untuk ingat supaya Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak pernah lupa saudara. Tetapi kalau kalimatnya diganti boleh gak Buno? Silakan. Kalau mau diganti Tuhan, aku percaya engkau mengingat segala kesetiaanku dan engkau tidak mengingat lagi segala kesalahanku. Kalau Tuhan tidak mengingat lagi segala kesalahan kita, maka kita tidak ditimpakan hukuman yang setimpal dengan kesalahan kita. Maka berarti kan Tuhan mengingat lawan dari kesalahan kita, yaitu apa? Kebenaran-kebenaran kita. Amin. Ya, karena saya percaya Tuhan itu bertindak nyata hanya untuk orang-orang yang benar. Betul Tuhan mengasihi semua manusia. Dia rindu untuk mengampuni setiap umat manusia. Tapi bukan berarti main langsung dikasih ampunan tanpa ada ketulusan dan juga kegerakan dari manusia itu sendiri. Ya saya percaya our God always remembers its integrity even when people forget it. Ya, setiap integritas orang-orang, ya mungkin integritas kita orang-orang lupakan. Tapi Tuhan tidak pernah lupakan itu. Ya ibarat kata begini, kalau orang yang suka sering di sosmed, ya orang kan biasanya sekarang kalau followers kasih like, ya kan. Ya like-nya bisa hilang. Ya kadang-kadang di YouTube BW juga kan kadang like bisa hilang. Dari 10 tiba-tiba jadi 8. Oh like bisa hilang. Gak usah khawatir, gak usah pusing. Wah kenapa nih jempolnya hilang nih di BW? Gak usah pusing, yang penting bukan jempol kita yang hilang, amin. Iyalah jempol kita yang hilang kita gak bisa ngomong Tuhan kita baik. Jempol saya mana gitu ya. Tapi kalau di YouTube atau di jempolnya hilang gak masalah, karena memang like dari manusia bisa hilang. Ya, story bisa expired saudara. Kualitas bisa expired, kemasan, minuman apa semua expired. Tetapi saudara, kitab kehidupan Tuhan yang mencatat semua perbuatan kita sifatnya kekal dan tidak akan pernah hilang. Amin. Upah kita yang disediakan besar di surga itu berlaku untuk selama-lamanya. Amin.
Amin saudara. Mari sama-sama kita hidupi pesan Tuhan hari ini. Makanya tidak keliru ketika Anda mengingat lagi, menonton lagi, mengulang lagi, dengar lagi. Gak ada masalah saudara. Karena BW itu sifatnya selagi itu ada lebih baik gunakan. Kita gak pernah tahu nanti ada keputusan apa kan dari dunia ini atau dari pihak-pihak yang memang sebagai decision maker, karena saya yakin mereka juga punya pertimbangan-pertimbangan sendiri. Selagi masih bisa kita ulang, selagi masih kita bisa lihat lagi, kita ingat lagi, kenapa tidak? Ya. Yang ketiga adalah mari kita tetap hidup dalam kebenaran dan menghidupi hidup kita dalam kebenaran meskipun tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Tetaplah melayani sekalipun tidak atau tanpa panggung saudara ya. Ya, ada banyak orang hari ini melayani butuh panggung. Kita tidak perlu panggung ya. Karena kita melayani tanpa harus mencari validasi dari manusia. Selama kita mencari validasi dari manusia, selama itu pula kita tidak akan bisa merasa bahagia. Tetapi kalau kerajaan Allah sudah pasti memvalidasi dengan rencananya yang dahsyat dan janjinya yang pasti digenapi atas hidup kita, sama seperti janji Tuhan seperti fajar di pagi hari yang pasti hadir. Ya, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam mencatat setiap kesetiaan yang kita lakukan bersama dengan iman. Terlebih lagi tahun ini iman yang tak tergoncangkan untuk menyatakan kebesaran kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin ya. Yuk perjamkan mata kita satu dalam doa. Yuk mari kita berdoa. Kami mulai bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Kami muji menyembah Tuhan bersama hadirat-Mu dan kami akan selesai. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah selesai dan belum selesai dalam kehidupan kami. Engkau terus akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Engkau menjadikan kami semua umat-Mu yang membangun tanpa ada penindasan, umat-Mu yang memiliki kerohanian yang selalu bertumbuh tanpa kehilangan nurani, umat-Mu yang selalu berkarya dan bekerja tanpa mengorbankan kebenaran. Hamba berdoa biarlah kami semua hidup dikenang bukan oleh manusia saja, karena manusia mudah sekali melupakan. Tetapi Engkau, ya Allah, Engkau Allah yang setia. Ingatlah dan kenanglah setiap kebaikan, setiap kesetiaan, setiap kejujuran, dan setiap usaha kami untuk mencari wajah-Mu. Karena kami yakin tidak satu pun Engkau sia-siakan jerih payah lelah kami untuk mencari hal kerajaan Allah. Sebab janji-Mu sekali lagi adalah ya dan amin. Bukalah tangan-Mu saudara Bapak Ibu sekalian terkasih. Bukalah dengan iman dan terimalah berkat dari Allah yang Maha Kudus. Tuhan yang menyertai engkau. Sang Emmanuel yang menyertai-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Dialah penjagamu. Dialah penolongmu. Dialah yang akan melindungimu. Keluar masukmu, datang pergimu, Ia selalu menyertai-Mu. Allah yang juga memberkati dan menyertai pekerjaanmu, wilayah tempat engkau tinggal, bahkan negara kita yang tercinta Indonesia ini. Tuhan yang sama juga melindungi saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan, yang masih dalam peristiwa bencana yang mereka alami. Namun kita bersyukur Tuhan masih izinkan kita untuk dalam keadaan jauh lebih beruntung. Namun bagi mereka bukan tidak beruntung. Kita percaya Tuhan punya rencana yang tidak pernah diselami oleh pikiran kita manusia. Sebab Dia Allah yang Maha Kasih. Dan Dialah Yesus Kristus. Dan inilah berkat itu saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Terimalah dengan iman, iman yang tak tergoncangkan. Percaya dan tetap percaya dan selalu percaya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan jangan kasih kendor. Oke. Terima kasih abun-abuni. Terima kasih abun-abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak dan Ibu dan anak-anak. Terima kasih abun-abuni Bapak Terima Ibu. kasih, Tuhan berkati. Amin. Amin. Abuna, abuni, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga cucung-cucung oma yang ikut dewi. Semoga Tuhan Yesus berkatin. Amin. Amin. Sehat-sehat. Bye. Sampai jumpa besok ya Bapak Ibu. Dah. Terima Bye. kasih. Bye.